materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 semester genap. Bab yang keempat, materi yang ketiga. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Mikdam bin Ma'di Karibah tentang kemandirian. Ibnu Majah, nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quswaini, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Majah, penulis kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah dilahirkan di Quswai, negara Iran pada tahun 207 Hijriah dan wafat pada tahun 275 Hijriah. Materi hadis riwayat Ibnu Majah dari Mikdam bin Ma'di Karib tentang kemandirian. Haddatsana Hisam bin Ammar qala haddatsana Ismail bin Ayyas an Bakir bin Sa'd an Khalid bin Ma'dana an Al-Mikdam bin Ma'di Karib Zubayti an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasaba ar-rajulu kasban atyaba min amaliyatihi wa ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa huwa sadaqatun. Rawahu Ibnu Majah. Haddatsana Hisam bin Ammar qala haddatsana Ismail bin Ayyas an Bakir bin Sa'd an Khalid bin Ma'dana an Al-Mikdam bin Ma'di Karib Zubayti an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasaba ar-rajulu kasban atyaba min amaliyatihi wa ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa huwa sadaqatun. Rawahu Ibnu Majah. Haddatsana Hisam bin Ammar qala haddatsana Ismail bin Ayyas an Bakir bin Sa'd an Khalid bin Ma'dana an Al-Mikdam bin Ma'di Karib Zubayti an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasaba ar-rajulu kasban atyaba min amaliyatihi wa ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa huwa sadaqatun. Rawahu Ibnu Majah. Mufradat materi hadis riwayat Ibnu Majah dari Mikdam bin Ma'di Karib tentang kemandirian. 1. Lafaz ma kasaba, artinya tidak ada usaha yang lebih baik. Lafaz ma kasaba, artinya tidak ada usaha yang lebih baik. 2. Lafaz ar-rajulu, artinya seorang laki-laki. Lafaz ar-rajulu, artinya seorang laki-laki. 3. Lafaz min amaliyatihi, artinya dari hasil usaha tangannya sendiri. Lafaz min amaliyatihi, artinya dari hasil usaha tangannya sendiri.
Mat, nafas, wa ma anfaqa. Artinya, dan apa-apa yang diinfakkan. Nafas, wa ma anfaqa. Artinya, dan apa-apa yang diinfakkan. Terjemahan materi hadis riwayat Ibnu Majah dari Miqdam bin Ma'di Karib tentang kemandirian. Haddatsana Hisam bin Ammarin qala, telah menceritakan kepada kami Hisam bin Ammar berkata, haddatsana Ismail bin Ayyasin, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyas dan Bakhir bin Sa'din dari Bakhir bin Sa'ad dan Khalid bin Ma'dana dari Khalid bin Ma'dan dan Al-Miqdam bin Ma'di Karib Az-Zubaydi dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib Az-Zubaydi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma kasaba rajulu kasban atyaba min amali yadihi, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki melainkan dari hasil tangannya sendiri. Wa ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa sadaqatun. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada dirinya sendiri, kepada istrinya, kepada anaknya, dan kepada pembantunya adalah merupakan sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Haddatsana Hisam bin Ammarin qala, telah menceritakan kepada kami Hisam bin Ammar berkata, haddatsana Ismail bin Ayyasin, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyas dan Bakhir bin Sa'din dari Bakhir bin Sa'ad dan Khalid bin Ma'dana dari Khalid bin Ma'dan dan Al-Miqdam bin Ma'di Karib Az-Zubaydi dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib Az-Zubaydi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma kasaba rajulu kasban atyaba min amali yadihi, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki melainkan dari hasil tangannya sendiri. Wa ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa sadaqatun. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada dirinya sendiri, kepada istrinya, kepada anaknya, dan kepada pembantunya adalah merupakan sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Haddatsana Hisam bin Ammarin qala, telah menceritakan kepada kami Hisam bin Ammar berkata, haddatsana Ismail bin Ayyasin, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyas dan Bakhir bin Sa'din dari Bakhir bin Sa'ad dan Khalid bin Ma'dana dari Khalid bin Ma'dan dan Al-Miqdam bin Ma'di Karib Az-Zubaydi
dari Al-Miqdam bin Ma'di Garib Az-Zubaydi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma kasaba rajulu kasban atyaba min amali yadihi, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki melainkan dari hasil tangannya sendiri. Wa ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa huwa sadaqatun, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada dirinya sendiri, kepada istrinya, kepada anaknya, dan kepada pembantunya adalah merupakan sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan materi hadis riwayat Ibnu Majah dari Miqdam bin Ma'di Garib tentang kemandirian. Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang melainkan dari hasil kerja atau usahanya sendiri, dengan pertimbangan bahwa dalam bekerja tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Nilai mulia itu bukan hanya dari sisi memperolehnya saja, tetapi dalam membelanjakannya pun untuk anak istri dan pembantu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa luhur ajaran Islam yang mendukung bagi para pemeluknya untuk selalu giat bekerja. Melalui hadis tersebut, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Bekerja mencari nafkah merupakan suatu kewajiban seorang Muslim. Karena itulah Islam memberi penghargaan yang amat besar kepada pemeluknya yang mau bekerja mencari nafkah. Melalui hadis tersebut, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja keras dalam mencari nafkah. Islam sangat mencela orang yang malas, yang dalam hidupnya hanya menggantungkan pada orang lain. Bekerja termasuk bagian dari sunnah para nabi. Nabi Zakaria alaihissalam adalah tukang kayu. Nabi Daud alaihissalam membuat baju besi dan menjualnya sendiri. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Daud alaihissalam itu tidak makan kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Nabi Daud alaihissalam telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan dan harta yang melimpah. Walau begitu, tetap bekerja dengan tangannya sendiri guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Nabi Daud alaihissalam tidak mengajarkan berpangku tangan dan hanya mengharap belas kasihan dari orang lain atau dari umat yang dipimpinnya. Lebih jauh dalam Islam, kerja merupakan ibadah. Mencari nafkah yang halal untuk kebutuhan keluarga merupakan ibadah yang bernilai sangat tinggi, dan menafkahkannya kepada keluarganya adalah merupakan sedekah yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.